Hari ini kita belajar mengenai lanjutan listrik dinamis ya untuk IPA Fisika kelas 9. Kita bicara dulu mengenai hambatan listrik. Hambatan listrik itu berfungsi untuk membatasi kuat arus listrik, membagi tegangan khususnya dalam rangkaian seri, membagi arus dalam rangkaian paralel. Untuk macam-macam resistor ada yang seperti ini. Ada yang bernilai tetap, ada juga yang bisa berubah sesuai dengan keperluannya. Ini juga bisa berubah, ini tetap ya, ini juga tetap nilainya. Kapan nilainya tetap, kapan nilainya berubah, kembali lagi tergantung rangkaian yang membutuhkannya. Kalau misalnya zaman dulu untuk radio, maka pakai yang ini ya, ini namanya potensiometer. Yang ini namanya hambatan geser. Kemudian ini hambatan tapi tergantung dari cahaya dan seterusnya. Kita juga akan belajar mengenai kode warna pada resistor ya. Jadi nilainya berapa. Dan nilai yang di sini itu perlu diketahui nilainya itu ada nilai minimum dan maksimumnya. Tapi kita belajar yang dasarnya saja ya. Di sini ada 4 gelang atau 4 pita. Pita pertama, pita kedua, pita ketiga, pita keempat. Pita pertama dan kedua hanya diambil angkanya. Pita ketiga berarti 10 pangkat kode warnanya, dan pita terakhir yang keempat adalah toleransinya. Toleransi ini artinya nanti akan memberikan plus minus berapa persen. Misalnya nilainya 200, berarti range-nya 200 dikurangi 5% dari 200 sampai 200 tambah 5% dari 200. Oke, gini gampangnya. Kita apalin dulu kode warnanya ya. Kode warnanya adalah Hicho Meoku Hibiu Apu. Tapi hit itu hitam, hi biasa adalah hijau, hitam tuh 0. Jadi mulainya dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Pita kedua juga sama. Pita ketiga sama, hanya saja ada 10 pangkatnya. Misalkan yang ungu, pita ke-1 7, pita kedua 7, maka untuk pita ketiga 10 pangkat 7. Jadi 10 pangkat selalu. Sedangkan untuk pita toleransi umumnya berwarna emas untuk 5%, perak 10%, tak berwarna 20%. Makin kecil persennya berarti nilainya itu makin sempit, makin akurat gitu ya. Jadi emas ini lebih akurat dibandingkan yang perak. Tapi tentu saja semuanya bisa dipergunakan pada rangkaian yang gimana kebutuhannya, seperti itu. Oke, misalnya seperti yang warna ini ya. Merah, Hichome 2, tulis 2. Merah ini berarti 2. Kuning, kuning itu berarti 4, berarti 24 kali 10 dulu gitu ya. Biru, Hichomeoku Hibi, berarti 6, 10 pangkat 6. Sementara yang terakhir adalah toleransinya, di sini ceritanya ini warnanya emas, berarti plus minus 5%, berarti nilainya adalah sekian, plus minus sekian persen. Ya, kita nggak akan cari untuk R minimum dan R maksimumnya. Ya, R minimumnya 24 kali 10 pangkat 6 dikurangi 5% dari ini. Tapi kita cukup sampai tahu kodenya dan tahu sampai bentuk seperti ini sudah cukup untuk saat ini. Selain 4 warna juga ada yang 5 warna. 5 warna itu mirip. Hanya saja 3 warna pertama itu angka. Ya, kita langsung kodenya aja seperti ini. Kuning 4, kemudian ungu 7, hitam itu juga masih ditempel saja angkanya. Berarti 4, 7, hitam itu kan 0. Ya, 0. Kemudian yang keempat ini baru pengali, berarti kali 10 pangkat coklat. Coklat itu 1, makanya 10 pangkat 1. Kemudian ada emas lagi, berarti plus minus 5%. Atau 4700 plus minus 5%. Ini adalah satuannya ohm atau omega. Untuk hambatan pada kawat penghantar, jadi kawat itu pasti punya hambatan, ditentukan dengan rumus ini. Hambatan adalah hamba jenis kali panjang kawat dibagi luasannya. Biasanya R itu dinyatakan dalam ohm, hamba jenis itu ohm kali meter. Kadangkala juga ada satuannya agak lain, tapi intinya nanti di sini bisa dicoret-coret. Panjang penghantar itu meter, luas penampang. Untuk hambatan
bisa disusun secara seri seperti ini disambung, di mana hambatan total atau hambatan penggantinya adalah R1 tambah R2 tambah R3. Sedangkan yang ditumpuk-tumpuk gini, ini adalah hambatan paralel. Dengan rumus 1 per R totalnya sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nanti mengerjakannya adalah menyamakan penyebut baru dikerjakan dan nanti akan dibalik. Karena ini masih 1 per R total. Kita butuh R totalnya atau R penggantinya. Oke, kita langsung masuk ke latihannya. Berikut adalah gambar dari berbagai resistor yang bernilai tetap. Adalah ini nih, yang A ini potensio, dia tidak tetap. Ini adalah IC, yang ini adalah kapasitor, bukan tidak tetap. Maksudnya yang C ini bahkan bukan resistor, yang D juga bukan resistor, yang B lah yang merupakan hambatan yang nilainya tetap. Sebuah resistor memiliki kode warna kuning, ungu, merah, dan perak. Kuning, Hitchomeyoku 4. Ungu, Hitchomeyoku Hibiyu 7. Karena di sini ada 4 warna, berarti langsung 10 pangkat. Merah itu 2 ya. Dan plus minus perak. Perak itu 10%. Berarti 4700 ohm plus minus 10%. Soal nomor 3. Sebuah resistor dengan 5 gelang warna milik kode hijau, Hitchomeyoku-hi 5. Biru, Hitchomeyoku-hi-bi 6. Kemudian karena 5 gelang berarti ini masih masuk ya, hitam tuh 0 kali 10 pangkat coklat Hitcho 1 ya. Plus minus emas 5%. Berarti ini 5600 ohm plus minus 5%. Masih dalam ohm ya. Kalau mau dijadikan kilo ohm berarti 5,6 kilo ohm plus minus 5%. Berarti jawabannya yang mana nih? Oh, nggak ada yang pakai kilo ohm kecuali yang B. Berarti 5600 ohm plus minus 5%. Nomor 4. Sebuah kawat dengan panjang L dan luas penampang A memiliki hambatan R. Jika panjang kawat digandakan, berarti ini ada yang situasi kedua, tapi luas penampangnya tetap, maka hambatannya menjadi, nilai hambatan itu kan ditentukan oleh rho L per A. Nah, di sini nilai rho itu atau hambat jenis, kalau sama jenisnya berarti sama. Ini kita membandingkan hambatan 1 dengan hambatan 2 gitu ya. Oke, berarti gini. R1 rho kali L1 per A1. R2 berarti rho kali L2 per A2. Kalau misalnya kita bandingkan R2 banding R1, berarti kan rho kali L2 per A2 banding rho kali L1 per A1. Berarti perbandingannya seperti itu. Jadi kita bisa langsung pakai ini ya. Panjang yang keduanya digandakan. Berarti anggap aja kalau yang pertama itu L, maka digandakan ini 2L. Luas penampangnya tetap. Oh, tetap. Berarti hanya A dan A. Kalau begitu, ini dicoret, berarti 2 banding 1. 2 kali semula berarti ya R2 ya. Selanjutnya, sebuah kawat tembaga memiliki panjang 2 meter. Berarti itu L 2 meter. Luas penampang 1 mm persegi, berarti itu A 1 mm persegi. Di sini sebaiknya kita pakai meter ya, supaya satuannya sama. Milimeter ke meter itu naik 3, berarti dibagi 1000 kalau tanpa persegi. Tapi kalau ada perseginya, berarti tiap naik itu 100 ya, dibagi 100. Berarti 1 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Karena tiap naiknya itu 100, 100, 100. Jadi dibagi 100, dibagi 100, dibagi 100.
Kemudian hambat jenisnya itu rho-nya itu ada 1,7 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Ya, satuannya udah sesuai semuanya ya. R sama dengan rho kali L bagi A. Berarti angkanya dilanjutkan di sebelah sini. Rho-nya 1,7 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Dikalikan panjang kawatnya adalah 2 meter. Dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Meter perseginya akan hilang dengan ini. Berarti akan sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 8 dibagi artinya dikurangi. Dan ini ada min 6 ya. Min 6 seperti itu. Berarti 1,7 kali 10 pangkat min 2. Masih ada kali 2-nya ya di sini. Masih ada kali 2-nya. Berarti ini adalah 3,4. Karena 2 kali 1,7 itu 3,4 kali 10 pangkat min 2. Tapi nggak ada pilihannya. Kalau misalnya dibagi 100 lagi, berarti di belakang koma itu ada 3 digit. 0, 3, 4. Ya, berarti jawabannya yang A. Nomor 6. Dua kawat terbuat dari bahan yang sama, tapi kawat pertama memiliki panjang 2 meter dan luas penampangnya 1 mm persegi. Sedangkan kawat kedua memiliki panjang 4 meter dan luas penampang 0,5 mm persegi. Perbandingannya, kalau dilihat di sini, kita bikin R2 bagi R1 aja ya. Jadi hambatan kawat 2 banding hambatan kawat 1. Tadi kita kalau misalkan bahan yang sama, rho-nya nggak masuk ya. Berarti panjang 2 dibagi luas 2 banding panjang 1 bagi luas 1. Oke, yang pertama luas panjang satunya itu 2 meter. Dibagi luas penampangnya 1 mm persegi. Karena ini perbandingan, yang penting satuannya sama ya. Yang luas 2-nya, bukan luas 2, yang panjang 2-nya 4 meter per luas penampangnya 0,5 mm persegi. Kalau kita lihat di sini, ini adalah milimeter persegi ya. Ini sama, coret bisa, ini juga bisa. Berarti 4 bagi setengah itu kalau pengen hilang komanya mending kali 2 ya. Jadi 8 per 1 banding 2 per 1 alias 8 per 1 kali 1 per 2. Yaitu 4. Apa maksudnya 4? 4 itu berarti 4 sekali semula atau 4 banding 1. Hambatan kawat kedua 4 kali kawat yang pertama ini maksudnya. Nomor 7, perhatikan gambar rangkaian di bawah. Ini ada rangkaian seri hambatan. Nilai hambatan pengganti pada rangkaian di atas adalah kalau R seri, saya tulisnya sebagai RS, bentuknya seperti ini walaupun bengkok, ini adalah seri karena dia tidak mempunyai percabangan. R1 tambah R2 tambah R3 saja. Berarti 13 ohm tambah 6 ohm tambah 4 ohm. Berarti di sini adalah 23 ohm. Nomor 8. Ada rangkaian kombinasi. Tapi ini merupakan rangkaian seri. Sehingga RS-nya tinggal dijumlahkan kalau rangkaian seri. 15 tambah 20 berarti ini 35 ohm. Sementara ini adalah paralel. Berarti kita harus mencarinya dengan cara seperti ini. 1 per R totalnya atau R paralel dalam hal ini 1 per 10 tambah 1 per 15. Sehingga 1 per RP sama dengan ini dijadikan 30 saja ya. 30. 10 supaya jadi 30 kali 3. Berarti ini dikalikan 3 juga satunya. 15 supaya jadi 30 kalikan 2, berarti atasnya dikalikan 2. Berarti kan sama dengan 5 per 30. Tinggal dibalik aja, karena ini masih 1 per RP ya. Di sini kita butuhkan R paralelnya. Berarti dibalik, 30 per 5. Yaitu 6 ohm. Berarti sekarang ini udah diganti dengan 6 ohm, ini udah diganti dengan 35. Berarti 35 tambah 6, yaitu 41 ohm. Soal 9 dan 10 gambarnya sama, yaitu yang ini. Itu ada yang sedikit kepotong. Harusnya tertulis 1 dan 2 ohm.
ini adalah 1 ohm, ini adalah 2 ohm. Harusnya tertulis ya. Hambatan total pada rangkaian di atas adalah, oke, ini akan dijadikan seri terlebih dahulu. Kebetulan 2 tambah 6 adalah 8 ohm. Sehingga rangkaian ini menjadi 1. Ini sama ini, itu adalah paralel hubungannya. Kita bisa pakai tadi yang 1 per Rp sama dengan 1 per 8 tambah 1 per 8. Terus dikerjain juga bisa. Ini jadinya 2 per 8 ya. Sehingga Rp kebalik aja. 8 per 2. 8 per 2 adalah 4 ohm. Nah, berarti udah 4 ohm totalnya. Berarti tinggal R totalnya adalah 1 tambah yang sudah kita ganti. 8 dengan 8 tadi ya. Itu adalah 4 ohm ditambah yang bawah 2 ohm, sehingga akan jadi 7 ohm untuk hambatan pengganti totalnya. Nomor 10, jika rangkaian dihubungkan dengan sumber tegangan 14 volt, sekarang ini muncul 14 volt, maka kuat arus listrik yang keluar dari sumber adalah pakai rumus hukum Ohm pada pertemuan yang lalu, yaitu V dibagi R. Tegangannya adalah 14 volt dan hambatan totalnya adalah 7 ohm, sehingga kita dapatkan 2 ampere.